Berjumpa kembali pada ibadah kita kali ini. Meskipun ibadah kita belum tatap muka, masih melalui online, tetapi itu semua tidak mengurangkan rasa sukacita kalian dalam beribadah. Untuk itu kita mulai ibadah kita. Sebelumnya kita saat teduh dimulai. Baik itu dalam suka maupun duka. Karena itu kita angkat lagu pujian kita, segala puji syukur. Engkaulah yang mengatur kehidupan kami.
Terpujilah nama Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak Ibu, kita tahu Tuhan itu sungguh baik kepada kita. Dia telah mengatur kehidupan kita yang sungguh luar biasa. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Semua Baik. Anak-anak Ibu, kita akan masuki khotbah. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati dan pikirannya supaya bisa mendengarkan khotbahnya dengan baik dan benar. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. siapkan hati dan pikiranmu supaya kita bersama-sama di firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan.
Bapa yang baik, pada kesempatan ini juga kami akan belajar firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahaminya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema sepele. Nah, sebelum kita baca ayat firman Tuhan, Bapak akan membawakan renungan refleksi diri kita. Mungkin kita sering sepele dalam kehidupan kita, menjalani hidup kita. Sepele itu dalam arti apa? Kita sepele dengan waktu kita mengikuti pembelajaran, sepele dengan ketika kita mendengarkan orang tua, sepele dengan waktu kita memandang orang lain, tidak memandang orang lain dengan orang sebagai pribadi yang berharga, dan lain segala macam. Ada banyak tindakan-tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari yang mencerminkan hidup kita itu seperti orang-orang yang sepele. Nah, ketahuilah firman Tuhan mengatakan bahwa sepele itu tidak baik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa sepele itu tidak boleh, karena itu salah satu ciri orang-orang yang sombong. Nah, mari anak-anakku kita buka Alkitab kita di Amsal pasal yang ketiga ayat 5-10. Sekali lagi, Amsal pasal yang ketiga ayat 5-10. Bapak rindu semua anak Bapak yang di rumah juga membaca bersama-sama dengan Bapak. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sekali lagi ayat ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, kata sepele di sini anak-anakku secara temanya aja sudah berbicara tentang sepele. Tadi Bapak bilang sepele itu adalah kesombongan. Salah satu sikap yang Tuhan nggak mau. Tuhan nggak senang dengan hal itu. Kata firman Tuhan di ayat 7 apa? Jauhilah kejahatan. Nah, sepele ini, kesombongan ini adalah sikap perilaku yang jahat. Dan ini sangat sering kita lakukan, sangat sering kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh-contoh yang di awal tadi Bapak bilang. Nah, firman Tuhan katakan jauhilah itu, takutlah akan Tuhan. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, dari ayat yang kita baca ini ternyata ada 3 ciri-ciri manusia yang sepele. 3 ciri-ciri orang yang menganggap, yang selalu membuat dirinya sombong dari ayat ini. Yang pertama, kenapa orang bisa sepele? Karena merasa dirinya adalah orang yang pintar. Ingat, yang pertama merasa diri pintar. Yang kedua, merasa diri bisa atau merasa diri mampu, makanya memandang segala sesuatu sepele. Ah, gampang kok. Ah, cemen. Ah, kecil kali itu. Nah, hal-hal seperti ini ternyata salah. Itu kata firman Tuhan salah. Dan yang ketiga, merasa dirinya punya pengalaman, merasa dirinya mampu dan udah pernah melakukan. Nah, otomatis ketika diperhadapkan dengan situasi atau keadaan itu merasa dirinya sepele. Oke lah, kan kemarin-kemarin bisanya, gampangnya itu. Nah, ini salah satu contoh sikap hidup yang akhirnya membuat manusia, bahkan membuat kita akan sampai kepada tingkat-tingkat yang namanya kesombongan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sikap sepele atau sikap sombong ini terhadap segala sesuatu. Terhadap apa aja tuh Pak? Mungkin terhadap waktu, sepele yang alam. Udah waktunya belajar ketika guru, apalagi kita nih menghadapi belajarnya dengan sistem daring. Guru-gurunya sudah informasikan di grup, anak-anak persiapkan dirimu, sebentar lagi kita akan mengikuti pembelajaran. Nah, kita masih berleha-leha, masih bermain, nggak taunya guru kita aku bangun atau enggak. Sepele. Guru-gurunya tuh informasikan, ayo bergabung yuk di grup, kita akan mulai pembelajaran. Nah, masih beberapa orang, yang lainnya ngapain? Atau mungkin anak-anakku yang mendengar firman Tuhan ini termasuk di dalamnya. Bentar lagi lah, masih malas lah, Anak-anakku, kata firman Tuhan, ini dosa, sepele itu dosa.
Anggap remeh itu dosa, nggak boleh. Anak-anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Kata Tuhan tadi di ayat, kata firman Tuhan tadi di ayat 7, jangan sepele, itu dosa, jauhi. Itu kejahatan, jauhilah itu, kata firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih nama Tuhan sepele dengan waktu. Bentar lagi lah, udah jam sekolah, jamnya mau belajar, masih belum bangun lah, masih main-mainnya, belum mandi, belum siap-siap. Sepele dengan waktu. Sepele dengan apa lagi? Mungkin sepele melihat teman-temannya, tidak menghargai teman-temannya, itu sepele. Firman Tuhan larang. Firman Tuhan katakan nggak boleh seperti ini. Sepele melihat teman-teman, mungkin dia kurang dalam belajar, atau mungkin dia ada kekurangan, akhirnya kita melihat dia, memandang dia rendah, mungkin sampai kepada kita mengejek dia, merendahkan dia. Nah, firman Tuhan katakan nggak boleh, jauhi seperti itu sifat-sifat yang jahat. Tuhan nggak senang. Makanya anakku, sifat sombong, ketika kita miliki hal-hal seperti ini, kita bahkan pelihara sikap-sikap seperti ini, bahkan kita lakukan setiap hari ini hal-hal seperti ini, lihat. Inilah awal kita akan masuk ke dalam kehancuran. Kalau Bapak tanya, anak-anak Bapak mau nggak masa depannya hancur? Mau nggak hidupnya hancur? Pasti, walaupun anakku nggak jawab, dalam hati nggak ada. Nggak, Pak, kami nggak mau hancur. Kami nggak mau masa depan kami hancur, Pak. Kami mau masa depan kami menjadi masa depan yang baik, cerah. Masa depan yang nantinya kami menjadi apa yang kami cita-citakan, semuanya penuhi kami dapatkan. Nah, tidak segampang apa yang kita pikirkan. Kalau hidup kita masih tetap dalam hal yang namanya sepele ini, tidak ada rasa tanggung jawab, tidak ada rasanya saling menghargai, saling menghormati, tidak ada rasa di mana kita ingin betul-betul bersungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada, menghargai orang-orang di sekitar kita, bahkan apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kita perhadapi, ada di sekitar kita. Ingat, masa depan itu akan hancur. Mari belajar hari ini kata firman Tuhan di ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Ada di antara kita mungkin anak-anakku yang pintar dalam hal belajar. Ingat, tanpa Tuhan ada di dalamnya, itu nggak bisa apa-apa. Ada banyak sekarang orang pintar, malah salah menyalahgunakan kepintarannya, membuat orang rugi. Bahkan di negara kita banyak seperti itu, buat negara rugi. Nah, hal-hal seperti ini, mereka orang-orang pintar tapi tidak menyertakan Tuhan di dalamnya, akhirnya membuat orang lain rugi. Merugikan negara mungkin, bahkan merugikan orang lain. Kalau Bapak bertanya, apakah hal seperti ini Tuhan senang? Enggak Tuhan senang. Sampai pada akhirnya apa? Mereka akan hancur. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Baiklah kita menyertakan Tuhan walaupun kita punya kepintaran, katanya tadi di ayat ke-5. Percaya kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertian, sekalipun kita bisa tetap sertakan Tuhan di dalamnya, supaya apa yang kita lakukan, katanya Tuhan berhasil. Di ayat ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, lanjutannya, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ketika kita tahu melakukan segala sesuatu, kita mengerti akan melakukan segala sesuatu. Nah, perlu Tuhan untuk apa? Supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, anak-anakku, pembohong kita rasanya kalau kita bilang kita anak Tuhan, tapi kita nggak menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya apa yang kita lakukan itu selalu bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terus Pak, bagaimana kami Pak menyertakan Tuhan? Sebelum kita melakukan segala apa yang mau kita lakukan, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tuntun kami Tuhan, apa yang kami kerjakan setiap hari. Makanya setiap harinya guru-guru ketika mau mulai pembelajaran selalu kita diajak berdoa. Bahkan dalam belajar sekalipun guru-gurumu sudah mempersiapkan pembelajaran di rumah, kenapa harus berdoa Pak? Kan udah ada pembelajaran yang berpersiap supaya Tuhan tuntun, supaya apa yang kita pelajari kita akan serap dengan baik dan nantinya fungsinya kita pergunakan dengan baik. Dalam melakukan apapun juga, mungkin anak-anakku bangun tidur, apa yang harus dilakukan supaya sepanjang hari dengan menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita berdoa dulu, bersyukur kepada Tuhan dan meminta tuntunan kepada Tuhan supaya sepanjang hari itu hidup kita tetap berkenan di depan Tuhan. Sekalipun mungkin kita jatuh, nah nantinya sebelum tidur juga kita berdoa. Apapun yang kita lakukan awali dengan doa.
Makanya Tuhan akan meluruskan jalan-jalannya. Sekalipun sulit yang kita alami, tantangan dalam yang kita alami, malas lagi ini aja belajarnya. Tapi ingat, ketika dia berdoa mengawali segala sesuatu, Tuhan akan ingatkan, yuk masa depanmu cerah kalau kau bersungguh-sungguh. Nah, ini yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Di ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, ini bahaya. Jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan pengetahuan, tapi andalkanlah Tuhan ya. Maka kita firman Tuhan, doa nanti anak-anakku, baca di kitab Yeremia tertulis seperti ini. Celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan segala apa yang dia mau, yang dia punya. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Nih, sangat jelas dikatakan firman Tuhan di kitab Yeremia. Orang-orang yang mengandalkan kekuatan dan pikirannya tanpa menyertakan Tuhan akan celaka. Tetapi berbahagia orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Anak-anakku, mau hidup celaka atau mau hidup berbahagia? Pastinya hidup berbahagia dong. Nah, sertakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan ada lagi merasa pintar, merasa sok diri yang bisa, menyepelekan orang lain, menyepelekan segala sesuatu. Jangan lagi menganggarkan, aku bisa tanpamu, aku bisa melakukannya sendiri. Tapi ingat, sertakan Tuhan di dalamnya supaya hal seperti ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Maka masa depan kita cerah bersama dengan Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan yang bisa Bapak bawakan kepada kita. Mari anak-anakku, renungkan firman Tuhan ini, bahkan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami, mengajarkan kami hari ini melalui firman Tuhan, untuk kami hidup tidak memiliki sikap yang sepele, sikap sombong, tapi kami mau menghargai segala sesuatunya. Bahkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami mau menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya apapun yang kami kerjakan Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun langkah hidup kami, supaya hidup kami Tuhan semakin hari semakin serupa dengan gambarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami yang mendengar firman Tuhan, biarlah firman-Mu Kau metaraikan dalam setiap hati kami oleh Roh Kudus Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami hari ini yang dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anakku semuanya, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.